Presiden Prabowo Subianto nyoblos di TPS 08 Bojongkoneng. Pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 berlangsung lancar. TPS unik bernuansa wayang Pandawa dan Kurawa. Hujan deras, 5 TPS Kepulauan Seribu terpaksa dipindahkan. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Luar biasa ya pada pagi hari ini, meskipun tadi cuaca sempat tidak mendukung ataupun agak mendung, tapi tidak menurunkan semangat kita berdua untuk terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga hiburan. Kita sama-sama menyaksikan dan juga menikmati bagaimana proses tahapan dari pencoblosan pemilu ataupun Pilkada serentak 2024 kemarin seperti itu ya. Tidak hanya masyarakat Jakarta ataupun seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga para menteri turut juga melaksanakan pencoblosan. Dan memang kalau kita lihat pesta demokrasi yang kita rayakan 5 tahun sekali ini, Festi memang sangat gembira. Dimana kita sudah melihat kemarin maksudnya quick count. Yang dimana memang sudah banyak sekali pasangan calon yang sudah terbukti mengalahkan pasangan calon lain. Kita berharap bahwasanya memang nanti real count dari KPU dapat memutuskan siapa pemimpin daerah selanjutnya yang terbaik, dan pastinya juga siapapun yang terpilih dan sudah tercatat ini adalah ataupun para pemimpin yang nantinya akan melanjutkan ke daerahannya yang sangat jauh lebih baik lagi. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Ketua KPU menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 secara nasional. Dan Afifuddin menegaskan perhitungan suara di beberapa daerah akan dikembang lebih lanjutkan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin menjelaskan perkembangan terkini soal Pilkada serentak tahun ini telah berjalan dengan baik dan terlaksana secara menyeluruh. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada tahun ini mengalami banyak peristiwa yang berpeluang menghambat jalannya pesta demokrasi 5 tahunan ini. Dalam kesempatan tersebut, Afifuddin menekankan gangguan keamanan dan bencana menjadi gangguan secara alami dalam proses persiapan hingga pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Secara umum Pilkada kita di hari pelaksanaan, hari H, berjalan lancar dan tertib. Kalaupun ada hal-hal yang katakanlah kejadian khusus, itu ada yang dikarenakan musibah banjir, ada beberapa alasan keamanan, jumlah dan kejadiannya tidak terlalu banyak. Jadi kami sangat bersyukur karena Pilkada serentak di 415 kabupaten kota, 93 kota dan juga 37 provinsi berjalan dengan lancar. Kemudian yang paling penting kami ingin sampaikan di kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada seluruh jajaran kami di semua tingkatan, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, KPU di tingkat PPK Kecamatan, PPRS Desa Kelurahan dan juga KPPS, serta juga seluruh jajaran sekretariat yang membersamai dari seluruh tahapan pilkada yang kita laksanakan sampai gelaran hari H ini. Adapun pelaksanaan Pilkada serentak ini dilakukan bersama lembaga terkait melalui sinergi yang intensif untuk mempercepat dan meningkatkan proses demokrasi dalam memilih kepala daerah di Indonesia. Lebih dalam, Ketua KPU akan menjadwalkan rekapitulasi suara secara real count pada hari ini hingga besok siang melalui konferensi pers resmi. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Ahmad, Tim Liputan Simpo TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan akan menunggu hasil resmi soal calon tunggal di Pilkada serentak 2024. Dalam hal ini, KPU menyebut akan meninjau ulang soal kandidat calon melawan kota kosong yang ada di tiap daerah. Anggota Komisi Pemilihan Umum Idam Kolik menegaskan kepada masyarakat soal calon tunggal di Pilkada serentak 2024 akan ditinjau secara ulang.
Menurutnya, pasca pemungutan suara yang berlangsung, KPU akan menunggu hasil resmi dari rekapitulasi suara KPU. Menurut Idam, KPU akan berkoordinasi langsung dengan Komisi 2 DPR RI yang berhubungan soal jadwal lanjutan dari calon tunggal di Pilkada tahun ini. Kendati demikian, KPU terus memantau sebagai langkah antisipasi terhadap kecurangan yang akan terjadi. Selanjutnya berkaitan dengan Pilkada satu pasang calon di 1 provinsi dan 36 kabupaten kota, kami masih terus memantau. Dan tentunya sebagai bentuk antisipasi ataupun persiapan, maka dalam waktu dekat di awal November kami akan melakukan komunikasi dengan pihak pembentuk undang-undang, khususnya Komisi 2 DPR RI berkaitan dengan jadwal lanjutan dari Pilkada calon tunggal. Tapi tentunya kami tetap menunggu hasil resmi rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang di setiap daerahnya. Lebih lanjut, Idam menegaskan akan tetap menunggu rekapitulasi suara secara resmi dan juga bertahap untuk menentukan langkah bagi pasangan calon tunggal di masing-masing daerah. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Ahmad, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Dan Prabowo menggunakan hak pilihnya di TPS 008 yang berada di sekitar rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Dan untuk mengetahuinya sudah ada rekan kita di sana, Sri Dewi Andayani. Silakan Dewi dengan laporannya. Selamat pagi Arif dan juga Tiara. Memang hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggunakan hak pilihnya begitu di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kelurahan Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan memang Prabowo Subianto tadi hadir sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh sekretaris pribadinya. Dan memang kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto ini untuk menggunakan hak suaranya dalam hal memilih Gubernur Jawa Barat dan juga Bupati Bogor, Jawa Barat. Dan juga memang tidak hanya Presiden Republik Indonesia saja, tapi tadi juga kami melihat kehadiran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor yang juga turut hadir setelah dari kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang memang dirinya berada di TPS, memilih di TPS yang sama, yakni di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Dan memang sejak pagi para warga ini telah mengantri begitu panjang di TPS 08 ini karena memang hal itu terdapat 565 orang warga yang akan menyalurkan hak pilihnya begitu, termasuk pemilih tambahan yang sudah dipersiapkan oleh PPK Babakan Madang Kabupaten Bogor. Dan memang sejak kemarin sudah banyak sekali begitu TNI, Polri dan juga Pas Pampres yang disiapkan untuk pengamanan dan juga protokoler yang akan berjalan untuk pengamanan dari kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan hak suaranya. Dan sementara itu pemirsa, usai masyarakat menggunakan hak suaranya, maka nanti akan dilakukan penghitungan suara begitu. Dan 2 jam setelah itu pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat akan ada quick count yang merupakan hasil dari penghitungan para lembaga-lembaga survei. Namun meski begitu, untuk hasil rekapitulasi secara realnya itu suara secara resmi akan dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah sejak pemungutan suara selesai dilaksanakan hingga 16 Desember 2024. Kembali ke studio, Arif dan Tiara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan hak pilihnya dalam gelaran Pilkada serentak 2024 di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan Prabowo pun berpesan kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang tepat. Usai menggunakan hak pilihnya di TPS dekat kediamannya, Presiden Prabowo Subianto langsung memamerkan jari kelingkingnya yang sudah bertinta ungu kepada awak media. Saat ditanya mengenai siapa pasangan calon yang dipilihnya dalam Pilkada 2024, Presiden Prabowo Subianto pun berkelakar dengan menjawab bahwa pilihannya tersebut rahasia. Prabowo berharap gelaran Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar, serta berpesan kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang baik dan juga bertanggung jawab. Milih siapa? Milih siapa? Rahasia. Partai Gerindra gimana nih Pak? Kenapa? Melihat ini banyak juga sebagai ketua Partai Gerindra juga seperti apa nih Pak? Ya bagus ya. Bagus lah, lancar semuanya, baik semuanya. Ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat milih yang baik.
Ya, bagus semua. Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Nanti nonton Quick Count nggak Pak? Quick count. Ya, saya mantau masih ada acara-acara lagi. Oke? Saya kembali masih ada acara, ya. Enggak di Hambalang. Oke. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, kita punya sistem yang baik. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Oke. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Mutia, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan kepada media usai menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. Gibran yang datang bersama sang istri Selvi Ananda mencoblos di TPS Manahan Solo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran proses pemilu. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda menggunakan hak pilih mereka di TPS 18 Manahan Solo, Jawa Tengah pada Rabu siang 27 November 2024. Gibran dan Selvi sempat menunggu sejenak sebelum dipanggil oleh petugas KPPS. Di bilik suara, Gibran mencoblos 2 surat suara, yang pertama untuk Pilkada Jawa Tengah dan kedua untuk Pilkada Kota Solo. Usai mencoblos, Gibran menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto dan menggarisbawahi pesan penting terkait keberagaman dalam demokrasi Indonesia. Saat ditanya terkait hasil quick count, Gibran mengimbau masyarakat tetap tenang dan menghormati proses yang berjalan. Wapres Gibran juga menambahkan bahwa dirinya tidak memantau secara intens perkembangan hasil pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih sudah setia menunggu. Saya ucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, para petugas TPS, teman-teman media juga. Terima kasih semua. Pilkada serentak hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya dan istri mencoblos di TPS Manahan ini. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Seperti yang selalu beliau katakan, yang namanya perbedaan hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat, saling mencaci. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi kita. Untuk diketahui, Pilkada Jawa Tengah diikuti oleh pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taji Yasin. Sedangkan untuk Pilkada Solo diikuti oleh pasangan calon wali kota Solo dan wakil wali kota Solo nomor urut 1 Teguh Prakosa, Bambang Nugroho, serta nomor urut 2 Respati Ardi dan Astrid Widayani. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo bersama istrinya Iriana Jokowi menggunakan hak suaranya di TPS 12 Sumber Solo, Jawa Tengah. Jokowi dan Iriana datang ke TPS dengan mengajak cucunya Jan Eto Sri Narendra. Kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan istri Iriana Jokowi di TPS Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah mendapat sambutan yang antusias dari warga. Jokowi dan Iriana ditemani cucunya Jan Etes tiba di TPS pada Rabu siang pada 27 November 2024. Jokowi dan Iriana langsung masuk ke ruangan sebelum kemudian ke bilik suara. Jokowi dan Iriana pun sempat mengantri untuk verifikasi data, namun ada yang menarik saat Jokowi tengah mengantri untuk verifikasi data. Jokowi tampak mengeluarkan ponsel untuk ngevlog saat menunggu giliran mencoblos.
Setelah dipanggil, Jokowi dan Iriana kemudian maju ke bilik suara. Jokowi juga sempat menunjukkan kertas suaranya yang belum dicoblos. Sebelum meninggalkan TPS, Jokowi sempat memberikan statement kepada awak media terkait kegiatannya hari ini. Dia mengimbau kepada siapapun calon yang menang untuk tidak jumawa, dan yang kalah bisa menerima hasil pilkada ini. Selesai mencoblos, Jokowi dan Iriana juga sempat memamerkan jari kelingking kanannya yang sudah dicelup tinta. Senyum pun tersungging dari wajah keduanya usai mencoblos. Hari ini kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur, wakil gubernur, memilih bupati, wakil bupati, memilih wali kota, wakil wali kota. Dan secara umum saya melihat semuanya dalam keadaan yang tenang. Mungkin ada himbauan apa Pak pas nanti mungkin setelah perhitungan dan lain-lain kan eskalasinya meningkat pasti. Setelah perhitungan siapapun yang menang jangan jumawa, yang kalah pun juga bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya masih terkait dengan Pilkada Serentak 2024 Festi. Ini di mana KPUD Jakarta buka suara terkait perkembangan terkini pelaksanaan pemungutan suara yang berjalan di tiap TPS berlangsung lancar. Dan hingga kemarin proses rekapitulasi suara terus berlangsung dari berbagai kota administrasi di DKI Jakarta. Komisioner KPUD Jakarta, Astri Megatari menyampaikan proses pilkada yang berlangsung di DKI Jakarta berjalan lancar, meskipun adanya kendala cuaca di beberapa kota administrasi di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Astri menyebut proses rekapitulasi suara berlangsung hingga pukul 6 petang, sembari menunggu laporan hasil pemungutan dari 6 kota administrasi Jakarta. Memang pada hari ini ya seperti kita lihat bersama sejak pagi tadi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta ini cerah. Namun di Pulau Seribu ini sejak subuh itu ada hujan deras yang menyebabkan beberapa TPS ini terpaksa harus dipindahkan karena rusak ya akibat hujan deras. Ada tadi laporan kami yang masuk ada sekitar 5 TPS yang terpaksa dipindahkan karena tidak bisa didirikan akibat hujan deras. Tapi sampai sekarang tadi pagi laporannya sudah masuk dan proses pelaksanaannya berjalan dengan baik di sana. Kami jadwalkan untuk rekapitulasi mulai besok di tanggal 28 November di tingkat kecamatan dan akan dilangsungkan selama kurang lebih 6 hari. Adapun dalam momentum pemungutan suara di Jakarta, Astri mengatakan tidak menemukan surat suara rusak akibat cuaca hujan. Namun masih ditemukan 1 atau 2 surat suara yang terpantau rusak. Untuk surat suara yang rusak karena hujan atau karena cuaca, alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada laporan yang masuk. Namun misalnya ada 1-2 surat suara rusak, misalnya cacat, itu kan di TPS para pemilih bisa melakukan penggantian surat suara. Jadi selama masih ada surat-surat cadangan, ini pemilih bisa meminta surat suara pengganti kepada petugas KPPS. Jadi relatif tidak ada masalah yang berarti ya terkait dengan surat suara. Lebih dalam, Astri menegaskan statistik suara yang masuk melalui database KPUD Jakarta terus berlanjut dan akan dipaparkan secara real time. Dari Jakarta, Max, juru kamera Ahmad Amin, Tim Liputan Simpo TV. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menjalani hari pencoblosan dengan berbagai kegiatan di Jakarta. Usai menjalani kegiatan di Jakarta, pemirsa, dan tiba di Bandung, ini Ridwan Kamil terlebih dahulu memohon restu kepada sang ibunda sebelum menggunakan hak pilihnya di TPS. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, memilih untuk berkunjung ke kediaman ibunda di Bandung, Jawa Barat, sebelum melakukan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Sesampainya, Ridwan Kamil disambut hangat oleh ibundanya, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan pendukung terbesarnya. Ibunda Ridwan Kamil terlihat berdoa dengan khusyuk dan menyampaikan pesan penuh kehangatan kepada putranya. Pesan itu bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menyikapi hasil pilkada apapun yang terjadi. Usai memohon restu, Ridwan Kamil bersama istrinya, Atalia Praratya, menuju TPS 023 di Kelurahan Ciumbuleuit, Bandung, Jawa Barat. Di tempat ini, Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya untuk menciptakan perubahan melalui pesta demokrasi Pilkada 2024 serentak. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Simpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berharap bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam 1 putaran. Dan Pramono mengaku tidur dengan tenang sebelum menggunakan hak pilihnya di TPS. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menggunakan hak pilihnya di TPS 046 Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Pramono menggunakan hak pilih bersama sang istri Endang Nugrahadi dan putrinya Hanifah Fadilah Pramono. Sebelum berangkat ke TPS, Pramono sempat memberikan keterangan kepada awak media terkait bagaimana persiapannya sebelum menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain menjelaskan terkait apa saja yang akan dilakukan pada hari ini, Pramono mengaku dapat tidur dengan tenang bersama dengan sang istri dan anak H-1 pencoblosan. Yang pertama, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya di rumah saya, dan saya secara khusus juga ingin mengucapkan terima kasih bagi warga Jakarta bahwa selama proses sosialisasi kampanye di Jakarta ini berlangsung sangat baik. Dan ini menunjukkan tekad saya di awal dengan Bang Dul untuk politik riang gembira itu alhamdulillah bisa berjalan. Yang kedua, secara pribadi saya juga mengharapkan bahwa bagi KPU, Bawaslu, siapapun yang terlibat dalam proses pemilu gubernur di Jakarta ini menjaga demokrasi dengan baik dan mudah-mudahan
tidak tercederai, ternodai dalam bentuk apapun, karena memilih pemimpin itu adalah memilih figur. Kalau di awal sudah berlangsung tidak baik, tentunya kemudian hari juga kurang baik. Sehingga dengan demikian saya betul-betul berharap fairness, adil, dan apapun hasilnya harus diterima oleh siapapun, termasuk saya pribadi dan keluarga. Dan yang terakhir dari saya berharap pada hari ini, tanggal 27 November ini, warga Jakarta menggunakan hak pilihnya. Pilihlah siapapun yang menjadi harapan dan keinginan untuk bisa membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Siapapun yang diharapkan bagi saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentunya secara pribadi saya dan Bang Dul dan tim mengharapkan doa, support, dukungan dari seluruh warga Jakarta. Mas Pram, semalam sebelum nyoblos ngapain Mas Pram? Tidurnya tenang nggak? Saya nggak pernah tidur nggak tenang ya. Saya termasuk yang walaupun tidur nggak bisa lama, tapi saya nggak pernah tidur nggak tenang. Saya bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur tenang, dan pasti teman-teman nggak nyangka saya selama ini kalau tidur bertiga. Jadi saya, istri, dan anak saya. Sehingga saya lihat tiga-tiganya tidurnya tenang banget. Bahkan subuhannya juga bisa bersamaan. Tidur jam berapa Mas? Saya tidur mungkin jam 11-an ya. Aktivitas tadi pagi ngapain aja Mas Pramono? Ya nggak ada persiapan khusus. Hanya kalau setiap pagi biasanya saya itu sarapannya hanya roti dan kopi. Dan biasanya baru makan setelah itu. Dan ini karena pemilihan gubernur yang disorot oleh seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan berlangsung sangat baik. Mas, hitung-hitungannya akan 1 atau 2 putaran, Mas? Ya, secara pribadi saya tentunya mengharapkan 1 putaran. Kenapa 1 putaran? Supaya warga Jakarta bisa kembali hidup normal, tidak lagi, karena kan pilkada di tempat lain sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian Jakarta juga perlu nggak ada lagi ketegangan walaupun kecil. Mudah-mudahan ini akan membuat warga Jakarta menjadi rukun, akur, akrab, gotong royong kembali untuk membangun Jakarta. Mas Ram, tidur tenang semalam karena suara udah leading atau gimana? Ya tidur tenang aja. Suara udah di atas. Enggak, ya pokoknya gini lah, saya berharap mudah-mudahan Pilgub ini berlangsung 1 putaran. Karena kalau 2 putaran pasti ada ketegangan. Karena belajar dari pengalaman Pilgub yang sebelumnya, karena ketegangan itulah yang membuat kemudian Jakarta sempat terbelah pada waktu itu. Mas Pram, nanti sore kan hitungan suara, apakah ada relawan ataupun selain relawan apa tokoh-tokoh nasional ataupun ada surprise baru dari Mas Pram dan juga mungkin ada Pak Anies atau ya karena ini sudah coblosan, sudah ini saya tidak mau menambah sesuatu yang udahlah kita hadapi dengan baik-baik saja, walaupun saya pasti hari ini tetap berkomunikasi seperti biasa dengan Ibu Mega, dengan Mas Anies, dengan Pak Ahok, dan juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Yang saya surprise adalah banyak sekali tokoh dari kemarin yang kemudian memberikan endorsement ataupun dukungan kepada saya, baik itu secara terbuka maupun tertutup, dan bagi saya itu energi baru bagi saya. Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Hari ini ada jadwal ketemu Ibu, Mas. Kenapa? Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Ya nanti kita lihat ya. Bu Mega pesannya apa, Pak? Iya Pak, ada pesan. Pesannya Bismillahirrohmanirrohim. Kira-kira partai lain apakah ada yang mendukung Mas Pram secara WhatsApp gitu kan kemarin juga? Ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Tapi saya nanti sore kan udah ketahuan hasil quick count-nya. Nah ini kalau misalnya ternyata suaranya unggul, apa yang akan? Ya kalau unggul saya pasti secara singkat akan mengatakan alhamdulillah, dan ini menjadi amanah. Dan amanah karena teman-teman tahu di awal saya bukan orang yang mengejar amanah, sehingga dengan demikian kalau ini menjadi amanah saya akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Dalam 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menyelesaikan persoalan yang saya janjikan ketika turun ke lapangan menyangkut kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengaku baru pertama kali menggunakan hak suaranya usai dirinya pensiun dari jabatan kepolisian. Sementara itu usai memberikan hak pilihnya, Dharma menyebut akan mempercayakan hasil perolehan suaranya kepada Tuhan sebagai wujud rasa optimisme. Dharma Pongrekun mengaku pilkada 2024 ini
menjadi momentum kali pertama dirinya dalam melaksanakan pencoblosan. Dharma mengungkapkan, sejak usia 17 tahun, dirinya sudah menjadi bagian AKBRI, sehingga ia hanya berkesempatan untuk bertugas menjaga keamanan sebagai polisi. Menurutnya, Pilkada serentak tahun ini terasa lebih damai dan sukacita jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Dharma lantas mengingatkan kepada masyarakat agar tak terlalu berlebihan dalam mendukung paslon tertentu. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Itu. Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, ada Emil Elistianto Dardak, calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, menyalurkan hak pilih di TPS 15 Mogorejo Indah, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Emil Dardak berangkat ke TPS bersama Arumi Basin, yaitu istrinya. Keduanya kompak mengenakan setelan baju berwarna putih. Kemudian sekitar pukul 8.22 waktu Indonesia Barat, Emil dan Arumi menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Emil tak mendapat perlakuan khusus. Selayaknya pemilih lain, Emil dan sang istri mengisi daftar hadir dan menunggu di kursi yang tersedia. Kurang lebih 20 menit ia menunggu hingga akhirnya dipanggil panitia TPS. Sesudah menggunakan hak pilihnya, Emil mengaku berserah diri dan tetap berikhtiar bersama Kofifa Indar Parawansa untuk warga Jatim. Mantan Bupati Trenggalek itu tampak tidak kesulitan menentukan pilihannya di balik bilik suara. Tak sampai 5 menit, Emil sudah menuntaskan 2 surat suaranya, yaitu surat suara Pilgub Jatim dan surat suara Pilwali Surabaya. Emil kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan mencelupkan tinta ke jari telunjuk kiri. Ia memamerkannya kepada awak media yang bersiap di sekitar TPS. Sementara itu, Arumi berpesan agar momen Pilkada serentak 2024 dimaknai dengan senang bareng atau bahagia bersama, sehingga generasi muda tidak memilih golput. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menggunakan hak suaranya di TPS 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Dan Ahmad Lutfi juga optimis bahwa dirinya bersama Taj Yassin Maimun dapat memenangi Pilgub Jawa Tengah 2024. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi tiba di TPS 1 Sumber Solo pada Rabu siang 27 November 2024. Kedatangannya ke TPS untuk memenuhi tahapan inti Pilkada 2024. Dalam Pilkada 2024 ini, Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taj Yassin Maimun. Ia berharap masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam Pilkada ini sesuai hati nurani. Ditanya soal hasil Pilgub Jawa Tengah 2024 nanti, Ahmad Lutfi menyerahkan kepada pilihan masyarakat, karena semuanya yang menilai adalah masyarakat. Ahmad Lutfi juga mengaku bahwa dirinya sudah melakukan ikhtiar, sehingga tetap optimistis untuk menang di kontestasi Pilgub Jawa Tengah 2024. Jadi gini, kita sudah melalui tahapan inti pilkada hari ini adalah pungut dan hitung, dan hari ini adalah sudah kita laksanakan termasuk di 01, dari mulai tahapan pendaftaran, kemudian penetapan, kemudian masa kampanye, masa tenang. Nah, hari ini adalah tahapan inti yang semuanya masyarakat Jawa Tengah akan menyampaikan aspirasinya di sini. Tentu saya dengan prestasi berharap masyarakat kita bisa menyampaikan aspirasi sesuai dengan pilihan dia pilih, sehingga siapapun pemilihan pimpinan nanti di Jawa Tengah ke depan adalah putra-putra terbaik untuk Jawa Tengah. Amin. Terus makin lega atau malah makin deg-degan, Pak? Biasa aja. Biasa. Tahapan sudah kita lalui. Semuanya segala daya upaya ikhtiar sudah kita lakukan. Tinggal masyarakat nanti yang akan menilai. Tapi optimis, Pak? Itu baru. Harus optimis. Dari Solo, Jawa Tengah, tim Simpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada serentak 2024. Saiku bersama keluarga nyoblos di TPS 80 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku mencoblos di TPS 080 Kelurahan Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi bersama istri dan anak usai menggelar doa bersama keluarga.
Saiku tiba di TPS 080 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menyerahkan undangan pencoblosan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara setempat. Usai mencoblos, ia tak lupa mencelupkan jari kelingking ke cairan tinta sebelum meninggalkan TPS. Saiku berharap Pilkada 2024 dapat berjalan secara kondusif, lancar, dan damai. Setelah pencoblosan, Saiku langsung beranjak ke Bandung untuk melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Provinsi Jawa Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta pada Rabu pagi kemarin. Dan Deddy yang berpasangan dengan Erwan Setiawan mengaku sangat optimis dapat meraih suara terbanyak berdasarkan hasil survei yang menempatkan dirinya sebagai kandidat unggulan dibanding pasangan lain. Deddy Mulyadi datang ke TPS bersama putranya Maulana Akbar sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu pagi untuk memberikan suaranya di TPS 03 Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Deddy sempat ikut antrian menunggu giliran mencoblos. Usai mencoblos, Deddy sempat mentraktir warga berbagai jajanan yang dijajakan di sekitar TPS sebagai bentuk kebersamaan. Deddy Mulyadi menyatakan keyakinannya untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat tahun 2024 ini. Beliau optimis bisa meraih dukungan suara antara 70 hingga 80%. Sesuai dengan hasil survei beberapa lembaga yang menempatkannya sebagai kandidat teratas di Jawa Barat. Langsung dengan berpakuan ke sini, saya kan masih warga sini. Warga Sawah Kulon. Ya harapannya berjalan dengan tenang dan saya lihat suasananya sangat beda ya. Biasanya kalau hari pemilu jalan agak rame, sekarang malah kosong. Artinya bahwa saya melihat partisipasi publiknya akan meningkat. Bisa dilihat dari jalan yang kosong, orang hari ini tidak pergi kemana-mana kecuali milih kayaknya. Ya efek libur nasional dan kemudian juga kesadaran terhadap demokrasi makin meningkat. Sekarang kan demokrasi diminati di media sosial. Dulu kan ya. Akan mencoblos siapa Pak? Ya? Ya aku masa nggak tahu lah, saya pasti nyoblos siapa. Kan yang jelas pasti yang nyoblos, gubernur pasti nyoblos. Siapa masa harus diterjemahin? Kalau bupati pasti nyoblos, siapa pasti udah tahu lah. Pak, harapan persentasenya berapa Pak nanti Pak? Ya kalau bisa sih 80 ya. 80 ya, berarti menang Pak? Ya menang gitu kalau sendiri, kamu gimana? Sendiri. Perasaannya gitu. Gimana? Perasaan menjelang. Ya santai aja, saya malah masih nyapu di ruangan, lagi ngeberes-beresin kursi karena mungkin banyak tamu hari ini, nyiapin minuman, minta ke teman-teman nyiapin makanan untuk hari ini. Saya jam 11 ya baru tidur setelah dengan para pegawai di lingkungan rumah saya ngobrol, kemudian betul-betulin kabel listrik, betul-betulin taman, ya kegiatan relax aja, nggak ada yang spesial. Ya tim ses tugasnya udah selesai, kan sudah selesai sampai hari tenang kemarin. Sekarang bukan tugas lagi tim ses, sekarang tugas KPU, PPK, PPS tugasnya. Pak, kekuatan suara selain Purwakarta nanti di kabupaten mana saja Pak untuk kekuatan suara Pak? Disurvei kan sudah kelihatan. Untuk agenda hari ini Pak? Disurvei kan kelihatan ya, data suara tinggi ya. Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Cirebon, Indramayu. Terus kemudian Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Garut, pasti semua. Sendiri, mau lah. Ini anak saya. Setelah mencoblos di Purwakarta, Deddy Mulyadi langsung bertolak ke lembur Pakuan, tempat kediamannya di Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang, untuk memantau hasil quick count bersama tim pemenangannya. Dari Purwakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bersama istri dan ketiga anaknya, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS 15 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Pasangan yang diusung partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju ini pun optimis akan unggul di Pilgub Sumatera Utara tahun 2024. Meski diguyur hujan saat tiba di tempat pemungutan suara 15 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Nasution didampingi istrinya Kahiyang Ayu dan ketiga anaknya untuk menggunakan hak suaranya di Pilkada Serentak 2024. Setibanya di lokasi tempat pemungutan suara, menantu dan putri kandung Jokowi langsung disambut petugas KPPS yang kemudian didata untuk menggunakan hak pilihnya.
Usai mencoblos calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 yang diusung partai-partai Koalisi Indonesia Maju ini pun optimis unggul di Pilgub Sumut tahun 2024. Terlihat Bobi Nasution terburu-buru keluar meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara dan langsung turun meninjau lokasi banjir yang terdampak parah di Kota Medan. Usai meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir, Bobi Nasution bersama wakilnya Surya akan menyaksikan quick count di posko pemenangannya. Apa gimana Pak? Insya Allah Nah, kita kondisi harus banjir optimis, Pak saat kita ini sudah Pak. ikhtiar, kita sudah berdoa, ya harus optimis. Meninjau dan melihat langsung evakuasi warga. Karena tadi sebenarnya ada beberapa titik sungai yang ada di Kota Medan ini mengalami kenaikan, meluap, karena dari intens hujan baik di Kota Medan, di hilirnya ataupun di hulunya, di hulu sungai, di gunungan. Itu intens juga hujannya, seperti kita tahu kayak contoh di Sibolangit, kita tahu dari kemarin juga hujan intens terus. Nah ini hilirnya sungainya kan ada di Kota Medan. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Hal-hal unik di TPS akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Versi pagi cerah ini pastinya ada berita-berita unik soal Pilkada Serentak 2024. Ini ada informasinya, Vesti, di mana pesta demokrasi yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada hari kemarin ini disambut sukacita oleh warga, tak terkecuali di Pulau Dewata, Bali.
Di antara TPS-TPS yang berhias menarik, TPS nomor 10 dan 11 Banjar Blumbang di Pandorangan Badung menjadi sorotan karena menampilkan keunikan tematik dan juga unik. Pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia disambut dengan antusias warga, termasuk di Pulau Dewata, Bali. Untuk memberi hal yang berbeda dan menyamarkan pesta demokrasi pilkada serentak, warga hadirkan nuansa unik dalam proses pemungutan suara. TPS yang mengambil tempat di gedung Balai Banjar ini sengaja didekorasi sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah hutan kecil. Ornamen bebatuan dan hijaunya tumbuhan yang mengelilingi TPS menciptakan suasana alam yang asri, layaknya dalam sebuah hutan. Namun yang lebih mencuri perhatian adalah para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang berdandan menjadi karakter wayang, Pandawa, dan Korawa. Dengan persiapan yang dimulai sehari sebelumnya, para panitia bekerja keras untuk menyulap TPS menjadi arena demokrasi yang unik. Tak hanya dekorasi, para petugas KPPS rela bangun pagi pukul 3.30 WITA dini hari untuk berhias sesuai karakter wayang yang mereka lakoni. Para Pandawa dan Kurawa pun bergantian menyapa warga dengan kostum khas yang mereka gunakan. Keunikan ini disambut hangat oleh para pemilih yang hadir, menambah kemeriahan di hari pemungutan suara. Menurut salah satu petugas, ide dekorasi dan kostum pewayangan ini adalah salah satu cara memberi hiburan, sehingga suasana pencoblosan tidak kaku dan memicu warga untuk semangat hadir di TPS. Ya senang aja sih Pak, ya bisa berpartisipasi dalam pemilu ini, kemudian juga bisa sekalian sedikit menghibur inilah pemilih yang datang, jadi nggak kaku gitu Pak. Ya untuk satu untuk menarik minat pemilih untuk datang, jadi penasaran temanya hari ini apa sih gitu kan. Terus yang kedua mungkin mereka tadinya suasana gimana, sampai di sini kok jadi enak gitu, nyaman, jadi kayak ke suasana hiburan gitu. Artinya ada hiburan itu juga Pak. Ya mudah-mudahan dengan itu kita berharap mereka nyaman, jadi memilih sesuai dengan hati mereka. Ya mudah-mudahan pemilu kali ini sukses Pak. Suasana demokrasi yang dibalut kreativitas seperti ini menjadi bukti bahwa semangat masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi masih sangat tinggi. Di tengah tantangan pelaksanaan, sentuhan kreatif dari para panitia menjadi penggerak kebersamaan dan kegembiraan melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia. Dari Badung, Bali, kontributor Simpo TV melaporkan. Pesta demokrasi pilkada serentak diwarnai dengan antusias masyarakat RT 8 Kelurahan Jati Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Di mana pilkada ini diwarnai dengan masyarakat menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Dan berikut laporan reporter Simpo TV Muhammad Farizal dari TPS 07 Jati Pulau, Jakarta Barat. Ya baik, pemirsa pesta demokrasi pilkada serentak 2024 yang diselenggarakan pada 27 November 2024 artinya dini hari, di mana para masyarakat yang nantinya akan menggunakan hak pilih suara ini tempat saya berada. BPT 581 atas nama Ibu Yohana Jakarta Barat, di mana para antusias masyarakat dari pukul jam 7 pagi tadi juga telah dibukanya TPS pemungutan suara hingga nanti tutupnya pada 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan ditandai di mana para masyarakat ini untuk menggunakan hak pilih suaranya untuk memilih dari pemimpin-pemimpin yang mereka sukai maupun mereka yang tidak sukai. Itu nantinya akan di mana para masyarakat nanti akan diarahkan dari panitia TPS, yaitu dengan ada 3 kertas, yaitu di mana pertama itu merupakan pemilihan gubernur yang ditandai dengan warna merah marun, sedangkan bupati itu ditandai dengan warna merah biru muda, dan yang terakhir itu ada dengan pemilihan wali kota dengan ditandai dengan warna hijau toska. Dan di mana dari sejak pukul 7 pagi hingga 13 siang ini nantinya akan terus diselenggarakannya dari pemungutan suara yang nantinya akan ditandai dengan tinta berada di jari kelingking yang dengan berwarna ungu, yang menandakan artinya para masyarakat ini telah menggunakan hak pilih suaranya nantinya sebagai untuk memilih dari para paslon-paslon yang nantinya akan memimpin. DPT 460 dari masyarakat, Ibu Rulia. harapan dari masyarakat tentunya ini menjadi harapan besar kepada dari
gubernur maupun wali kota ataupun bupati, di mana pada masa yang akan berharap dapat memimpin atau menjalankan pilihan sesuai amanah. Mungkin informasi yang dapat kami sampaikan. Farizal dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Selain itu, ribuan warga binaan Rutan Cipinang melaksanakan pencoblosan Pilkada DKI Jakarta di halaman Rutan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu pagi kemarin. Di Rutan Cipinang ini pemirsa, Lapas Kelas 1 Cipinang dan Lapas Narkotika Kelas 1 Cipinang hanya dilakukan pencoblosan Pilkada DKI Jakarta saja. Terlihat antrian dan proses pencoblosan yang dilakukan warga binaan Rutan Cipinang, Jakarta Timur saat melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2024. Pelaksanaan pilkada di lokasi ini dimulai pukul 7 pagi dengan penjagaan ketat TNI dan Polri serta pihak lapas. Terlihat warga binaan mengantri menunggu giliran namanya dipanggil untuk melakukan pencoblosan. Dan sebelum mencoblos, warga binaan terlebih dahulu melihat-lihat calon kepala daerah yang akan dipilihnya. Dan setelah memastikan pilihannya, warga binaan langsung mendaftar TPS yang telah ditentukan berdasarkan surat undangan. Untuk kegiatan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2024 hari ini, di Rutan Cipinang dengan isi penghuni 3.315, jumlah pemilih untuk hari ini sejumlah 2.228, terdiri dari DPT sebanyak 1.912 dan DPTB-nya 316. Di lokasi ini ada 4 TPS yang disediakan oleh Rutan Cipinang, yaitu TPS 910, 911, 912, dan TPS 913. Jumlah pemilih di lokasi ini berjumlah 2.228 orang sebagai daftar pemilih tetap. Pemilihan ini hanya dilakukan untuk Pilkada DKI Jakarta saja. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ratusan lansia warga binaan di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bakti 2 Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu pagi kemarin menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta pada periode 2024 hingga 2029. Meski sudah berusia lanjut serta harus mendapatkan bantuan dari petugas saat mencoblos, namun mereka terlihat antusias mengikuti pemilihan kepala daerah kemarin di TPS 43 yang berada di Aula Panti. Satu persatu warga binaan yang tinggal di Panti Jompo, Panti Sosial Bina Daksa Budi Bakti 2 di Jalan Pepaya 7, Cengkareng, Jakarta Barat, menggunakan hak pilihnya di TPS 43 yang berada di Aula Panti. Meski sudah berusia lanjut, serta harus mendapatkan bantuan petugas KPPS karena keterbatasan fisik, namun para lansia, mereka tetap antusias dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru. Menurut Ketua KPU Kota Jakarta Barat, Endang Istianti, di TPS 43 ini ada 551 orang lansia yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Pemilih yang ada di sini adalah disabilitas, baik disabilitasnya adalah lansia maupun juga disabilitas fisik, sehingga memang memerlukan pendamping untuk mendorong kursi roda atau menuntun saat masuk ke dalam bilik suara. Dan kami sudah ada petugas baik dari pantinya maupun KPPS sudah menyiapkan. Lebih lanjut, Endang menambahkan, sampai sejauh ini pelaksanaan pencoblosan hari ini masih berjalan lancar dan belum ada kendala yang dilaporkan. Tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni meninjau beberapa TPS yang terdampak banjir akibat hujan deras yang melanda Sumatera Utara. Ia mengatakan beberapa TPS masih tetap melakukan pemungutan suara dengan kondisi yang banjir. Usai melaksanakan haknya, PJ Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, bersama Forkopimda, langsung meninjau beberapa daerah yang terdampak banjir. Agus mengatakan bahwa beberapa TPS yang terkena banjir tetap melakukan pemungutan suara. Namun, ada beberapa TPS juga yang tidak bisa melakukan pemungutan suara. Hal ini yang menurut Agus akan dicarikan solusinya bersama pihak terkait. Hari ini tadi, saya bersama dengan Forkopimda lengkap meninjau beberapa TPS yang terkena banjir. Sebagian ada yang dipindahkan, sebagian lagi masih ada yang tetap bisa dilaksanakan di tempat itu, tapi sebagian lagi sedang dipikirkan oleh KPU bagaimana solusinya, karena tempat itu betul-betul tidak bisa digunakan. Jadi kita akan terus monitor, kita akan bantu, akan memfasilitasi sesuai dengan tugasnya pemerintah untuk memberikan dukungan dan juga fasilitasi terhadap penyelenggaraan pilkada ini. Sebagaimana diketahui, hujan deras dan angin kencang sejak pagi menyebabkan banjir di sejumlah daerah dan masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi bencana ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja buka suara mengenai rentan potensi terjadinya dugaan praktik serangan fajar atau suap dalam Pilkada Serentak 2024. Dirinya menyampaikan potensi serangan fajar tersebut dapat dicegah berdasarkan laporan dari masyarakat. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari jajaran Bawaslu terkait pemantauan dugaan suap atau serangan fajar di setiap daerah. Bagja mengungkapkan temuan Bawaslu dalam pencegahan dugaan praktik serangan fajar di setiap daerah, salah satunya dalam bentuk pembagian sembako. Sementara itu, mengenai dugaan potensi terjadinya serangan fajar di Jakarta, Bagja mengatakan hal tersebut sudah berhasil dicegah. Ada beberapa kejadian yang bisa kita cegah, ada yang kemudian atas laporan masyarakat kita tindak, kemudian sekarang proses masih bergulir, misalnya di daerah Pandeglang, di daerah Lebak, kemudian ada beberapa di daerah lain. Di DKI Jakarta belum ada laporan, namun ada yang berhasil dicegah, terus kemudian di beberapa daerah kita lagi menunggu laporannya. Di Lubuk Timur masih proses di sentra Gakumdu, karena alat bukti yang kuat kami kira bisa masuk ke sentra Gakumdu dan prosesnya bisa lebih cepat. Kota Bogor belum tahu Mas, belum ada laporan Kota Bogor, semoga sudah ada. Channel KPU belum ada ya? Oh,
yang komisioner KPU itu masih dalam proses di kode etik penyelenggara. Nanti kita cek saja di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apakah betul yang bersangkutan menerima uang. Sekarang kami lagi menunggu laporan. Yang jelas di daerah Sumatera Utara banjir, di dekat kota, sebagian di wilayah Kota Medan misalnya Binjai, Deli Serdang itu ada banjir, sehingga kemudian apakah tetap berlanjut atau kemudian akan ada mitigasi yang lain seperti susulan, pilkada susulan atau bagaimana, kita lagi menunggu teman-teman KPU. Misalnya KPU Binjai juga terendam kantornya. Jadi ini jadi perhatian kita karena dari mulai jam 1, jam 2 pagi itu air mulai naik di daerah dekat sekitar Kota Medan. Berarti mitigasinya kurang, Pak? Mitigasinya sudah, Mas, tapi tinggal dipindahkan. Tidak mungkin kan kita bisa buat relokasi tapi pemilihnya tidak bisa datang. Jadi harus perhatikan juga pemilih yang bisa datang ke TPS tersebut. Pak, kemarin kan sempat ramai soal surat yang dikeluarkan oleh Pak Surat, Prabowo mendukung salah satu paslon. Sama halnya dengan video yang beredar, yang Banten kalau tidak salah ya, itu kami sedang melakukan penelusuran. Ini sama dengan nanti surat yang disampaikan kepada kami informasi awalnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Mutia, Sinpo TV melaporkan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024 telah berlangsung di seluruh Indonesia. Sebanyak 5 tempat pemungutan suara atau TPS di Kepulauan Seribu terpaksa dipindahkan lokasi pencoblosan dikarenakan terjadinya hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut. Komisioner KPUD DKI Jakarta, Asri Megatari, menyebut terdapat 5 tempat pemungutan suara TPS di Kepulauan Seribu terpaksa dipindahkan akibat terjadinya faktor cuaca yang kurang bersahabat. Asri menambahkan, TPS tersebut dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan pemilih tetap menggunakan hak suaranya di Pilkada Jakarta. Pelaksanaan pemungutan tetap berjalan lancar dikarenakan tidak ada surat suara yang rusak akibat hujan lebat. Namun di Pulau Seribu ini sejak subuh itu ada hujan deras yang menyebabkan beberapa TPS ini terpaksa harus dipindahkan karena rusak ya akibat hujan deras. Ada tadi laporan kami yang masuk ada sekitar 5 TPS yang terpaksa dipindahkan karena tidak bisa didirikan akibat hujan deras. Tapi sampai sekarang tadi pagi laporannya sudah masuk dan proses pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Zahra Amalia, Ahmad Faris, Tim Liputan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dan terima kasih bagi Anda yang sudah melakukan hak suaranya untuk memilih siapa saja yang nantinya akan menjabat ataupun memimpin kota daerahnya masing-masing. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.